Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dimanapun panjenengan berada, kita akan kembali merenungkan Sabda Tuhan di dalam rubrik Pelangi Sabda. Hari ini kita akan bersama merenungkan sebuah tema, yaitu Hari Sabat. Perenungan kita tentang hari Sabat didasari oleh firman Tuhan masih dalam konteks penciptaan, yaitu Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Beginilah kesaksiannya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, kita semua mengenal hari Sabat. Kata Sabat secara harafiah memang berarti berhenti atau beristirahat. Dan menariknya, seluruh rangkaian penciptaan ditutup dengan hari terakhir, hari ketujuh. Selain Allah menguduskan hari ketujuh itu, Allah juga berhenti dari segala pekerjaan penciptaan. Seperti di kalimat terakhir ayat yang ketiga, ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dari sini, genaplah apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Dua sisi. Yang pertama, Allah berkarya, Allah bekerja dengan begitu kreatif ketika ia menciptakan alam semesta termasuk manusia yang diciptakan seturut dengan rupa dan gambarnya. Namun Allah tidak hanya aktif bekerja, Allah tidak hanya kreatif. Berikutnya yang kedua adalah Allah juga berhenti. Allah juga beristirahat dari segala karya penciptaan yang dibuatnya. Ini menunjukkan bahwa antara kerja, antara berkarya, dan beristirahat, dua-duanya sebenarnya sama pentingnya. Antara aktivitas mencipta dan aktivitas rehat sejenak, itu adalah sama-sama penting. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara, dari penghayatan tentang hari Sabat ini, kita bisa belajar tentang sebuah keseimbangan antara aktif bekerja dan yang tak kalah penting adalah mengambil waktu untuk beristirahat atau berhenti. Menariknya, ayat ini digunakan oleh umat Israel sebagai dasar untuk membuat keseimbangan hidup, kemudian lahirlah hukum hari Sabat. Menarik kalau kita cermati misalnya di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-10, di bacaan Dasatitah yang biasa kita kenal, di sana disebutkan bahwa manusia, bahkan hewan pun, itu juga berhak beristirahat. Akan saya bacakan Keluaran 20 ayat yang ke-10. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Jadi menarik sekali, yang perlu beristirahat tidak hanya keluarga, namun juga para hamba
bahkan hewan-hewan itu pun juga berhak beristirahat. Maksudnya adalah waktu itu mereka bertani, berkebun, seringkali hewan digunakan sebagai alat bantu untuk mengelola tanah. Jadi manusianya beristirahat, hewannya beristirahat, artinya tanah tempat mereka berkebun bertani juga beristirahat. Maka hari Sabat menjadi sangat penting untuk memberikan hak berhenti atau hak beristirahat bagi seluruh ciptaan. Demikianlah kita tahu bahwa beristirahat atau berhenti seringkali adalah menjadi sesuatu yang amat sangat penting dalam kehidupan kita. Kualitas hidup kita tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak kita berkarya dan bekerja, namun juga seberapa kita bisa mengelola waktu untuk berhenti dan beristirahat. Kalau fisik kita, tubuh kita terus dipacu beraktivitas, tentu akan kelelahan, butuh beristirahat. Kalau pikiran kita digunakan terus, kita akan stres, butuh waktu untuk beristirahat pikiran. Kalau kita belajar terus, bersekolah, tentu akan pusing, perlu waktu beristirahat dan berhenti. Dan banyak riset mengatakan di sekolah-sekolah yang bagus kualitasnya, justru jam istirahatnya itu banyak. Dan itu menunjukkan bahwa otak manusia perlu juga beristirahat. Di tempat bekerja yang produktif, banyak yang kemudian menyadari ketika ada waktu libur, ada waktu cuti, ada waktu rehat yang cukup, justru akan meningkatkan produktivitas dan kualitas pekerjaan. Maka bekerja itu sangat penting, beristirahat juga amat sangat penting. Itu pelajaran yang pertama, menyeimbangkan antara kerja dan istirahat. Yang kedua, mengapa Allah beristirahat pada hari ke-7 tidak hanya untuk berhenti, tetapi justru juga untuk menguduskan hari itu. Artinya, hari ke-7, waktu beristirahat, juga adalah momen penting bagi umat Allah untuk mengingat kembali imannya kepada Allah, mengingat kembali siapa sumber segala berkat yang telah mereka terima. Tak lain dan tak bukan adalah Tuhan Allah. Itulah mengapa Israel menetapkan hukum hari Sabat sebagai hari untuk beribadah, untuk mengingat Sang Pencipta, Sang Sumber berkat. Maka, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apakah kehidupan kita merasa lelah, capek, stres? Barangkali kita terlalu sibuk beraktivitas, bekerja, berpikir, atau merasa. Ada waktu untuk bekerja memang, tapi jangan lupa penting sekali untuk mengambil waktu untuk berhenti dan beristirahat. Tuhan Allah saja juga berhenti dan beristirahat pada hari yang ke-7. Termasuk implikasinya pada kehidupan kita bergereja. Seringkali gereja terlalu sibuk. Dari minggu sampai minggu selalu ada kegiatan dan pelayanan. Bukankah itu menjadi sesuatu yang juga perlu diwaspadai? Jangan-jangan kita menjadi gereja yang kelelahan. Perlu ada waktu untuk beristirahat sejenak, berhenti sejenak, justru demi meningkatkan kesegaran dan kualitas pelayanan kita. Maka mari kita belajar menyeimbangkan antara bergerak, beraktivitas, berkarya, kreatif, mencipta, namun juga perlu berhenti dan beristirahat. Dengan begitu kehidupan kita akan seimbang dan semakin berkualitas. Selamat menghayati Sabat, Tuhan memberkati. Amin.